Jadi dalam ayat yang pertama surat Al-Bayyinah itu orang kafir adalah ahlul kitab dan orang musyrik. Orang kafir ya yang dari ahlul kitab itulah Yahudi dan Nasrani, dan mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka kecuali kalau sudah datang pemberi penjelasan, yaitu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kelompok orang-orang kafir itu adalah orang musyrik, ya, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Kalau pada masa Nabi Muhammad itulah orang-orang musyrik Makkah. Kalau yang sekarang selain dari Yahudi dan Nasrani itu masuk kelompok musyrik, ya. Maka menurut Islam, ya, selain daripada orang Yahudi dan Nasrani masuk kelompok musyrik. Nah, kedua-duanya itu baik Yahudi, Nasrani dan orang musyrik itu berada di posisi kafir menurut surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Dulunya orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik ini mereka bersikukuh dengan keyakinan mereka. Mereka tidak mau, ya, maka ada, walaupun sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani itu sebelum Nabi Muhammad diutus mereka sudah percaya akan ada seorang nabi, ya, karena Nabi Isa sudah mengatakan kan bahwa nanti wa mubasysyiran, aku beri kabar gembira, ya kan, bahwa akan datang nanti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti setelahku seorang rasul, seorang nabi namanya Ahmad. Nabi Musa juga memberitahu kepada umatnya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi ada mereka itu sudah beriman dalam makna meyakini bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi setelah Nabi diutus mereka terpecah. Ada yang beriman dengan kehadirannya Nabi Muhammad sehingga masuk Islam lah. Maka ada orang dari Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik Makkah yang masuk Islam. Tapi yang dulunya yakin setelah Nabi Muhammad diutus mereka tidak mau menerima. Tetap juga mereka menolak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak dari golongan mereka. Nah itu. Karena dilihat silsilah Nabi Muhammad itu dari golongan kelompok Ismail. Sementara waktu Yahudi Nasrani keturunannya dari Ishak. Jadi mereka setelah datang seorang nabi, seorang rasul, ternyata mereka tidak segolongan dengan mereka, akhirnya mereka tolak. Yang kafir sampai sekarang itu kelompok-kelompok itu. Makanya di situ ada kalimat, ya kan, min ahlil kitab wal musyrikin. Minnya itu menunjukkan sebahagian. Jadi sebagian ahli kitab itu ada yang tetap bersikukuh dengan keyakinan mereka, ada yang masuk ke dalam Islam. Orang musyrik Makkah pada waktu itu ada yang masuk ke dalam Islam, ada yang bersikukuh tetap dalam keadaan kemusyrikan. Itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Ayat yang keduanya dijelaskan Rasulun minallah. Rasul itu datangnya dari Allah. Ya, artinya apa? Allah yang menunjuk langsung Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, ya kan? Jadi Rasulun minallahi. Jadi tidak dipilih, Pak.
Ya, tidak dipilih siapa yang akan menjadi rasul hari ini lalu diangkat oleh kita manusia, tidak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus, dipilih langsung oleh Allah. Ya. Jadi tidak perlu mengaku sendiri. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Yang mengatakan begitu Allah sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, yaitu Rasulun minallah. Itulah penjelas yatlu suhufan mutahharah. Jadi tugas Nabi Muhammad itu adalah menjelaskan, membacakan, menyampaikan apa yang dibacakan, yang disampaikan, suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Mana dia lembaran-lembaran yang suci itu? Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sampai di tangan kita hari ini itu adalah lembaran-lembaran yang suci. Maka dari itu diharapkan, diutamakan yang memegang Al-Quran itu, yang membaca Al-Quran itu diharapkan dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Yang alun baudu diharapkan beruduk sebelum membaca Al-Quran, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang lembaran-lembaran yang suci itu. Kemudian dikuatkan juga di dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengutus kepada kaum, kepada kita, kaum yang pada waktu itu buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, seorang rasul di antara mereka. Tugasnya apa? Yatluna alaihim, yatlu alaihim ayatih. Jadi tugas Nabi Muhammad itu diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan kaumnya itu. Jadi Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah untuk mensucikan kita dari kemusyrikan. Karena banyak umat ini yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apa lagi? Menyembah api, menyembah pohon, ya kan? Nah, maka itu mereka disucikan dari menyembah seperti itu. Nah, disucikan dengan hanya menyembah Allah, ya kan? Itulah tugas Nabi. Maka itu musuh tauhid yang paling besar itu adalah syirik. Nah, Nabi Muhammad itu diutus, salah satu tugasnya adalah wa yuzakkihim, yaitu untuk mensucikan manusia supaya tidak terjebak berbuat syirik. Wa yu'allimul kitab, lalu mengajarkan kitab. Kitab itu datang dari Allah, lalu Nabi Muhammad ditugaskan mengajarkan kitab itu untuk kita. Wal hikmah, nah, dengan hikmah itulah yang dikatakan dengan hadis. Maka itu kita sebenarnya berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya kan? Kalau perbuatan Nabi yang dipraktekkan jadi sunnah dia. Maka itu kewajiban kita, Bapak Ibu-ibu. Ayat yang kedua ini adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya kita bukalah diri kita dengan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dulu waktu kecil-kecil dulu, Pak, waktu di TPA pagi-pagi
hari Ahad itu ada dulu diajarkan, tapi sekarang masih tidak. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada kata-kata ridho di situ. Ridho, ikhlas, lapang dada, senang, bahagia. Itu ridho. Ya. Lapang dadanya, ikhlas dia menerima, bahagia dia menyatakan itu. Lalu apa maksudnya? Aku ridho, aku senang, aku bahagia, hidupku diatur oleh Allah. Itu makanya Pak, di waktu datang panggilan Allah itu berbunga-bunga hati awak datang ke masjid itu senang hati awak datang itu. Ya kan? Karena setiap waktu kita mengatakan dengan membuka diri kita, asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata sampai di masjid kita sholat juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu keyakinan kita begitu, senang, bahagia. Islam itu mengatur hidup kita. Kita bahagia. Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah yang mengajarkan, ya kan, mengajarkan ayat-ayat Allah, ya kan, yang membacakan dan menjelaskan Al-Quran. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang Al-Quran itu. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seperti itu juga yang sampai ke tangan kita hari ini. Tidak ada kurang ayatnya, tidak ada kurang hurufnya, ya kan? Jauh titik-titiknya tidak kurang. Walaupun pada masa Nabi sendiri belum dikasih titik, belum dikasih baris, ya kan? Tapi pada masa sahabat, karena Islam sudah menyebar ke luar Arab, maka bahasa Arab yang Al-Quran itu disempurnakan dengan titik dan barisnya. Jadi dulu orang Arab tuh Pak tidak bertitik, tidak berbaris bahasa Arab, tapi dia pandai. Ambo calik ketek-ketek di Makkah Madinah tuh pandai-pandai bahasa Arab Pak. Iya. Ketek-keteknya pandai bahasa Arab. Nah, sebenarnya awak pandai juga bahasa Arabnya Pak. Cuman kan tidak tahu sih sebenarnya Pak. Kalau tahu kan pandai juga. Ya kan? Coba cari Bapak Ibu kalau ada tulisan Arab, apalagi umpamanya Al-Fatihah, mau dia G baris, tidak dia G baris, bisa tidak Pak baca? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, hanya tulisan bahasa Arabnya saja bisa baca. Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada titik, tidak ada baris, bisa baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena lah biasa. Bahasa Arab itu kan itu Pak. Kalau lah biasa lah bisa saja. Ya kan? Cuman di awak alun tak biasa. Awak tak biasa baru bahasa Minang. Bahasa Indonesia pun kadang-kadang Indonesia ala Minang. Ya kan? Di bahasa itu sebenarnya kebiasaan. Jadi kita harus yakin Al-Quran yang sampai ke tangan kita hari ini tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi oleh Rasulullah. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Sejak mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu seadonya lah disampaikan, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tidak ayatnya tidak ada yang tertinggal, kalimatnya tidak ada yang tertinggal, hurufnya tidak ada yang tertinggal. Karena Nabi Muhammad itu adalah amanah. Ya kan? Sifat Nabi Muhammad kan itu Pak. Ada ampe kan? Apa? Sidik, amanah, fatanah, tablik. Orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya cerdas. Kecerdasan itu menangkap semua isi Al-Quran.
Orangnya amanah, tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan dari Al-Quran itu. Ya, orangnya tabligh, semuanya sudah disampaikan. Jadi Al-Quran yang di tangan kita hari ini sama dengan Al-Quran yang berada di tangannya Rasulullah. Saya kalau sudah ngomong itu berat sebenarnya Bapak Ibu, bahagia betul. Berarti ini Al-Quran yang ada di tangan Nabi dulu, itu pula yang ada di tangan kita. Di waktu pertama sekali datang saya ke Madinah Pak, ya, apa yang terpikir? Ini dah dulu tanah yang diinjak oleh Rasulullah. Inilah disinilah ini udara dulu yang dihirup oleh Rasulullah. Berarti kadang-kadang kita sih, mohon maaf nih Pak, ada satu kursi yang pernah diduduki, ya nak, kursi kok pernah diduduki oleh presiden gitu. Kini diabadikan tuh Pak, ada enggak? Dicari orang kini itu. Dulu yang pernah dipakai oleh toko anu, ya kan? Kursinya, sendoknya, piringnya, dibuat suatu museum tuh, ya kan? Kok sempat lo awak doa, ya kan? Itu yang tak fikir Bapak Ibu-ibu. Buat pertama sekali saya datang ke Masjid Nabawi tahun 2013, ya, 2013 saya pertama sekali datang ke sana. Wah, luar biasa Pak, menangis, ya kan? Tak terasa ya bisa sampai ke situ, ya kan? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi kita pahami bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, itulah Al-Quran yang ada di tangannya Rasulullah, ya kan? Dan tidak kurang sedikit pun, tidak sumbiang seketek pun. Dan dengan itulah Allah ingin menyelamatkan kita mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Maka itu jangan sia-siakan Pak, ya, dengan Al-Quran yang ada di tangan kita ini, dengan itulah Allah ingin kita selamat dunia dan akhirat. Maka cerita Al-Quran itu tentang Allah, ya kan? Tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana kita berakhlak. Ada kisah-kisah orang dahulu yang taat, ini yang dia dapatkan, yang durhaka, ini yang dia dapatkan. Ada dalam Al-Quran. Yang beriman begini, yang tidak beriman begini. Ada tidak kisah itu dalam Al-Quran? Iya. Yang akan datang, apa yang akan terjadi, ada tidak kisah itu dalam Al-Quran? Ada. Maka itu bacalah berulang-ulang. Nabi pun membaca Al-Quran itu berulang-ulang, ya kan? Berulang-ulang. Rasulullah itu hafal seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibebaskan oleh Allah dari ketidaksucian. Jadi makanya Al-Quran itu kita sebut dengan kitab suci, ya kan? Yang datangnya dari Allah, suci dari keraguan, suci dari kesesatan, suci dari kemunafikan. Jadi tidak ada satupun Pak, kalau ada yang meragukan isi Al-Quran, maka dia bisa keluar dari Islam. Ragu kok ayat kok batu apa indah, padahal dia sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau ada orang bilang ragu hadis kok sahih apa indah, apa carilah, bisa. Tapi kalau sudah ada di dalam Al-Quran lalu kita ragukan, sementara waktu awal-awal surat sudah menjelaskan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, yang sampai ke tangan awak coba baca surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna, kami yang menurunkannya.
nazzalnal zikra wa inna, dan kami juga lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami di situ li ta'zim. Jadi Allah menyebut kami di situ adalah menunjukkan kekuasaannya. Bukan jumlahnya banyak, tapi menunjukkan dengan kekuasaan kami, kata Allah. Aku turunkan Al-Quran itu, dan dengan kekuasaan kami juga menjaga Al-Quran itu. Maka itu Al-Quran itu terpelihara sampai kapanpun. Jadi jangan ragu Bapak Ibu-ibu, maka dekat-dekat sajalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Ar-Razi adalah bukti adanya kenabian. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, berarti kita ragu juga dengan Nabi Muhammad sebagai utusan. Maka itu akhlak. Kalau kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, hilangkan keraguan dan cintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu begitu indah, menawan, ya kan, dan tidak ada sesuatu pun yang batil di dalam Al-Quran. Dia adalah menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad dan untuk kita, ya kan. Maka itu kata Al-Muyassar dalam kitab tafsirnya, tugas Nabi Muhammad adalah menjelaskan tentang Al-Quran, dan Al-Quran sudah dijelaskan kepada kita. Dan hari ini kita mentadaburi per surat per ayatnya, ya kan. Nah, kita sampai ke surat Al-Bayyinah ayat yang kedua, yakni membicarakan tentang tugasnya Nabi Muhammad, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Insyaallah kita lanjutkan pada Senin depan, itu ayat yang ketiga. Mari, ya Pak, boleh Pak. Ya.